Oke, halo semuanya, balik lagi di video kali ini. Jadi untuk video kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan di video sebelumnya tentang exchange rate. Jadi ini adalah part 2-nya. Jadi silahkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat menonton exchange rate untuk part 1-nya, boleh ditonton dulu baru bisa balik ke video kali ini, karena di video kali ini kita akan lanjutin untuk ngebahas di part 2-nya gitu. Nah, jadi mungkin sedikit pengenalan aja. Jadi kayak kalau di part 1 itu kan kita ada bahas tentang real exchange rate, nominal exchange rate dan sebagainya gitu ya, tentang introduction-nya. Dan kita berakhir di kondisi di mana kita tahu bahwa nominal exchange rate itu dipengaruhi oleh harga yang ada di negara tersebut. Makanya sebenarnya komponen inflasi dalam perekonomian itu menjadi penting gitu untuk di handle gitu, karena ternyata berpengaruh terhadap apresiasi ataupun depresiasi mata uangnya. Cuman muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih dampak dari adanya depresiasi maupun apresiasi terhadap suatu mata uang? Sekilas sebenarnya bisa kita katakan pelemahan suatu nilai mata uang itu menjadi kesannya dampaknya agak buruk gitu ya, karena kayak harga rupiah menjadi semakin, pokoknya nilai rupiah itu semakin melemah gitu ya. Mungkin di sisi lain juga menjadikan perekonomian Indonesia menjadi cenderung terlihat menjadi lebih lemah gitu dari biasanya. Biasanya itu terlihat dari mata uangnya gitu. Nah, tapi sebenarnya di sisi lain ketika suatu exchange rate gitu ya mengalami depresiasi, atau dalam kondisi ini tuh adalah rupiah gitu ya. Jadi kalau rupiah mengalami depresiasi sebenarnya ada dampak eh, positifnya gitu. Tapi walaupun kayak gitu sebenarnya dampak positifnya juga tetap harus kita antisipasi juga gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu terdepresiasi tapi nggak boleh terapresiasi. Nah, balik ke topik. Jadi kalau rupiah terdepresiasi sebenarnya faktanya adalah biasanya yang akan terjadi itu adalah ekspor akan meningkat dan impor akan menurun. Nah, kok bisa sih gitu? Nah, gini, analoginya adalah coba bayangin kalau seandainya kita punya barang gitu ya, barang Indonesia. Anggaplah barang Indonesia ini tuh harganya adalah uh, mungkin gue taruhnya di sini 10.000 gitu ya. 10.000 per pieces deh gitu. Anggaplah ini barangnya gitu ya. Nah, sekarang bayangin kalau seandainya kalian itu adalah consumer luar gitu ya, masyarakat luar negeri yang sebenarnya punya $5. Oke, anggap aja $5. $5 gitu. Nah, sekarang anggap aja kursnya itu tuh adalah $1 itu sama dengan 10.000 rupiah gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kalau seandainya masyarakat luar negeri ini mau beli barang di Indonesia, mau beli barang Indonesia gitu ya, berarti sebenarnya uh, gini aja deh. Mungkin gue bikinnya, anggaplah ini jangan $5 deh, kita hilangin dulu, gini aja. Jadi anggap aja barang Indonesia 10.000 harganya, terus kursnya itu adalah $1 sama dengan 10.000 gitu ya. Kalian pada kondisi ini, kalau misalnya kalian adalah masyarakat luar negeri, berarti kalian tahu nih, oh ternyata untuk beli satu barang di Indonesia, kita harus mengeluarkan biaya $1. Oke, clear ya di sana. Nah, anggaplah sekarang kalau seandainya rupiah terdepresiasi gitu. Jadi sekarang mungkin $1 itu tuh udah bukan 10.000, tapi mungkin jadinya 20.000 gitu ya. Nah, kalau seandainya barang di Indonesia ini harganya tidak berubah gitu ya, tetap 10.000, ketika exchange rate mengalami depresiasi gitu ya, jadi 20.000, kira-kira berapa sih uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat luar negeri untuk beli satu barang Indonesia ini gitu. Nah, ya di sini berarti tinggal 10.000 bagi 20.000 aja. Jadi kita dapat $0,5. Nah, bisa kelihatan di sini secara sekilas jadinya masyarakat luar negeri akan mengira seolah-olah barang Indonesia menjadi lebih murah. Dan karena barang Indonesia menjadi lebih murah, maka permintaan terhadap barang Indonesia semakin meningkat. Sehingga ekspor akan meningkat gitu. Nah, tapi berbanding terbalik kalau seandainya yang kita bahas adalah barang-barang masyarakat luar negeri atau barang-barang yang sebenarnya biasanya kita impor gitu. Anggaplah harganya sebenarnya $1 gitu.
Nah, terus kursnya saat ini adalah yang tadi, $1 sama dengan 10.000. Nah, berarti sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, kalau kita mau beli satu barang luar negeri yang harganya $1, kita harus ngeluarin duit 10.000 gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau seandainya $1 itu sebenarnya sama dengan 20.000 gitu, si $1 ini sekarang berarti harus kita keluarkan uang sebesar 20.000 gitu ya untuk bisa beli barang yang sama gitu dengan harga yang sebenarnya di luar negeri sama gitu, tapi di sekarang kita jadi lebih mahal gitu. Nah, karena barang-barang impor ini harganya menjadi lebih mahal, makanya permintaan terhadap barang impor ini akan menurun yang menyebabkan impornya turun gitu. Nah, nanti begitu pun juga sebenarnya dengan kondisi kebalikannya. Ketika exchange rate itu justru mengalami apresiasi gitu ya, maka biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Ekspor itu akan menurun, sedangkan impornya itu akan meningkat gitu. Makanya ini menjadi salah satu dibilangnya fokus pemerintah juga gitu, bahwa sebenarnya ya rupiah itu memang betul kita harus kuatkan nilainya gitu ya, karena itu menyangkut tentang harga diri bangsa, reputasi bangsa dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain kita harus ingat juga kita nggak bisa langsung tingkatkan penguatan rupiah sedrastis itu, karena kalau itu dilakukan maka dampak yang terjadi adalah impornya akan meningkat, ekspornya akan menurun gitu. Nah, kita tahu nih ekspor dan impor itu tuh akan terpengaruh gitu. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung kita akan tahu ketika exchange rate itu mengalami exchange rate itu nantinya terapresiasi gitu ya. Contoh apresiasi berarti exchange rate-nya mengalami ini maksudnya rupiahnya terapresiasi gitu ya. Kalau rupiah terapresiasi, maka sebenarnya ini kan kondisinya adalah exchange rate itu akan turun ya sebenarnya di sini. Dimana kalau rupiah terapresiasi, impor akan meningkat, tapi ekspor akan turun gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka ini akan berdampak kepada neraca transaksi berjalan atau current account gitu. Karena di sini current account itu kan sebenarnya adalah selisih ekspor dikurangin impor gitu ya, sehingga ketika impornya naik ekspornya turun, current account-nya malah akan jadi defisit sehingga akan membahayakan bagi negara tersebut gitu. Tapi di sisi lain ketika rupiah itu terdepresiasi gitu ya, depresiasi, maka yang terjadi adalah exchange rate-nya meningkat, impornya akan turun, ekspornya akan naik gitu ya, sehingga current account-nya itu akan menjadi surplus gitu, karena sekarang jadinya ekspornya lebih besar daripada impor gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan kalau kayak gitu ya udah kenapa nggak kita depresiasi aja nilai rupiah secara terus menerus gitu. Nah, jangan lupa ini juga akan berbahaya karena ketika rupiah terus mengalami penurunan gitu ya, mungkin gue balik ke slide ini gitu ya. Sebenarnya ketika rupiah itu mengalami depresiasi, yang tadi sempat gue singgung bahwa sebenarnya ini berarti menunjukkan pelemahan perekonomian Indonesia gitu ya. Pelemahan ekonomi Indonesia. Nah, ketika sebenarnya ekonomi Indonesia mengalami pelemahan, maka sebenarnya investor-investor itu menjadi takut untuk masuk ke Indonesia gitu, sehingga menyebabkan nantinya nilai dari investasi gitu itu akan mengalami penurunan. Jadi ini juga akan berdampak terhadap perekonomian. Jadi sekilas kita bisa lihat ya seberapa capeknya gitu ngurus perekonomian, karena ketika kita melakukan sesuatu pasti ada yang berdampak positif tapi ada juga yang jadinya terdampak negatif. Nah, jadi ketika rupiah terdepresiasi, ada kecenderungan investasinya akan turun. Nah, kalau investasi turun, berarti dampaknya kemana? Dampaknya udah pasti ke neraca modalnya dong, gitu. Neraca modalnya tentunya akan jadi capital outflow atau kapitalnya jadi keluar dari Indonesia, gitu. Nah, jadi bisa kita bayangin ketika rupiah terdepresiasi, sebenarnya neraca transaksi berjalan bisa jadi surplus,
tapi kebalikannya neraca modal justru akan jadi defisit gitu. Jadi tapi kita nggak tahu nih sejauh ini sebenarnya mana yang akan memberikan dampak paling besar. Nah itu balik lagi sebenarnya ke kondisi setiap negara. Nah gitu pun juga kebalikannya kalau rupiah terapresiasi ya, current account-nya jadi defisit tapi neraca modalnya justru jadi surplus gitu. Nah, kita balik ke kondisi ini. Sejauh ini kita jadinya sudah bisa melihat kompleksitas dari exchange rate itu sendiri gitu ya. Bahwa ternyata naik turunnya exchange rate itu akan sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia gitu. Baik itu dari balance of payment, nilai investasi dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau kita bicara pendapatan nasional gitu ya atau aggregate demand gitu ya. Aggregate demand itu apa sih komponennya? Consumption, tambah investment, tambah government expenditure, tambah ekspor kurang impor. Nah, bayangin, jadi di sini ada ekspor, ada impor juga. Jadi ternyata perubahan nilai exchange rate ini itu tentunya akan mengubah pendapatan nasional juga atau aggregate demand gitu. Nah, dan ternyata kalau seandainya ini berdampak juga pada pelemahan ekonomi Indonesia, investasi mengalami penurunan dan sebagainya, berarti komponen ini juga bisa jadi terpengaruh investasi gitu. Makanya sepenting itu sebenarnya perekonomian internasional dan sekompleks itu juga gitu. Nah, sebenarnya secara sekilas berarti kita juga bisa melihat dampak nyata dari pelemahan nilai tukar gitu. Kalau seandainya kita nggak mau ngeliat dari investasi ya, jadi contoh, kalau seandainya exchange rate-nya mengalami depresiasi. Nah, kita udah bilang ya, kalau seandainya terjadi depresiasi, ini sorry, gue agak salah tulis, depresiasi gitu ya, ekspornya akan meningkat, impornya akan turun. Oke, berarti secara tidak langsung kita akan tahu ya, ini aggregate demand akan meningkat. Nah, kalau kita pakai framework sebelumnya gitu ya, maka sebenarnya gitu ini agregat demand, ini agregat supply. Nah, anggaplah harganya sebelumnya di sini ya keseimbangannya. Kalau agregat demand yang meningkat, berarti dampak nyatanya apa nih? Oh, dampak nyatanya jadinya harga akan mengalami peningkatan atau akan terjadi inflasi gitu. Akan terjadi lagi inflasi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata exchange rate yang mengalami depresiasi itu akan menyebabkan harga menjadi cenderung mengalami kenaikan. Nah, harga yang akan terus kalau harga di Indonesia mengalami kenaikan, nanti akan terjadi lagi rupiah terdepresiasi. Jadi bayangin itu akan menjadi satu lingkaran setan gitu. Jadi harga naik, exchange rate terdepresiasi gitu ya. Akan menyebabkan harga naik lagi, akan menyebabkan exchange rate terdepresiasi lagi dan seterusnya. Nah, jadi sangat berbahaya gitu. Ini juga cukup penting untuk bisa kita jaga gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya setiap negara itu memiliki policy-nya masing-masing untuk mengontrol nilai dari exchange rate itu sendiri gitu. Jadi sejauh ini sebenarnya ada tiga sistem penanganan exchange rate. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai fixed exchange rate. Nah, apa sih sebenarnya fixed exchange rate ini gitu? Jadi fixed exchange rate ini itu tuh adalah kondisi di mana sebenarnya negara akan cenderung untuk tidak mau membiarkan kekuatan pasar bekerja gitu pada exchange rate, sehingga mereka akan berusaha menahan biar exchange rate-nya itu tetap gitu. Jadi coba bayangin kalau di sini adalah currency gitu ya, dan di sini adalah nilai exchange rate. Nah, pasti sebenarnya akan ada demand-nya gitu ya. Demand untuk currency dari luar sama ada supply dari currency luar atau foreign currency gitu ya, falasnya gitu. Nah, kalau seandainya terjadi perubahan gitu, let's say nanti mungkin kita bisa belajar ini secara terpisah ya tentang market ini gitu, demand sama supply exchange rate. Cuman yang mau gue tegasin di sini, contoh kalau seandainya tiba-tiba terjadi sesuatu di mana demand currency-nya mengalami peningkatan gitu ya, sehingga exchange rate-nya meningkat. Nah, apa sih yang akan dilakukan oleh negara tersebut gitu ya? Ini kan kondisinya berarti dia berpindah ke sini. Jadi exchange rate-nya mengalami peningkatan. Anggaplah negara ini mengandung fixed exchange rate sehingga dia tidak membiarkan exchange rate-nya berubah.
Nah, otomatis ketika ini terjadi, maka pemerintah tersebut akan cenderung melakukan suatu kebijakan tertentu, either itu melalui supply ataupun melalui demand, yang tujuannya apa? Tujuannya biar harganya bisa balik atau exchange rate-nya bisa balik ke kondisi normal, gitu. Jadi yang sebelumnya sudah naik, itu dibuat turun, gitu. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai fixed exchange rate atau exchange rate itu tuh dilarang untuk mengalami perubahan sama sekali gitu. Nah, tapi harus dipahami bahwa negara yang menganut ini mereka itu tuh harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar gitu. Nah, cadangan devisa itu apa? Cadangan devisa itu adalah nilai tabungan yang didapatkan negara tersebut dari balance of payment di periode-periode sebelumnya. Kan kemarin kita udah bahas ya tentang balance of payment itu tuh ada kondisi di mana mungkin suatu negara itu surplus sehingga uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Nah, hasil dari surplus tersebut sebenarnya bisa untuk suatu negara tabung sehingga itu akan masuk ke dalam cadangan devisa gitu. Nah, cadangan devisa itulah yang bisa jadi sebenarnya dipakai oleh negara untuk intervensi dari exchange rate-nya gitu. Nah, tapi balik lagi, fixed exchange rate ini harus butuh cadangan devisa yang besar gitu. Nah, biasanya negara yang melakukan fixed exchange rate ini itu adalah Cina. Nah, ini makanya kalian bisa lihat sebenarnya nilai tukar Indonesia terhadap yuan Cina gitu ya, itu tidak mengalami perubahan karena emang selalu di-cap oleh pemerintah mereka sendiri gitu. Nah, tapi ada juga negara-negara yang sifatnya fleksibel. Jadi mereka lebih pilih sebenarnya ya udah exchange rate itu bergerak sesuai dengan kondisi pasar aja dan mereka tidak mau intervensi sama sekali gitu. Nah, ini juga sebenarnya it's okay sebenarnya nggak ada masalah juga untuk negara-negara yang menganut ini gitu. Nah, ini biasanya untuk di Amerika Serikat gitu. Jadi biasanya ya udah mau demand itu naik, mau supply itu turun dan sebagainya ya udah bebas, no intervention dari si ininya negaranya gitu. Oh, intervention. Nah, tapi ada juga yang ini flexible exchange rate itu kadang disebut juga voting exchange rate ya. Jadi yang bervoting gitu mengambang. Nah, ada juga yang namanya floating manage exchange rate gitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia kombinasi. Jadi kalau kalian bayangin ini sejenis sistem ekonomi. Kalau yang fix itu biasanya yang sistem ekonomi komando, fleksibel itu sistem ekonomi pasar. Nah, kalau voting manage ini biasanya negara-negara campuran gitu. Indonesia pun juga sebenarnya menganut ini gitu. Jadi kondisinya adalah demand sama supply-nya itu dibiarkan sebenarnya. Oke, dibiarkan untuk berubah. Jadi kayak contoh kalau dia berubah ke sini, oke silahkan gitu. Nah, tapi pemerintah itu akan menetapkan batas atas dan batas bawah suatu exchange rate itu tuh boleh berubah berdasarkan kondisi pasar. Nah, kapan tiba-tiba exchange rate gitu ya terbentuk di luar dari batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi contoh nih, ditetapinnya di sini gitu ya. Nah, ini maka pemerintah akan langsung mengambil kebijakan gitu untuk langsung menurunkan dia balik ke interval yang sebelumnya sudah ditetapkan gitu. Nah, ini yang disebut voting manage gabungan. Pasar silahkan bekerja, tapi kalau sudah melewati batas tertentu, pemerintah akan intervensi gitu. Oke. Nah, sekarang untuk materi terakhirnya adalah kita mau untuk tahu sebenarnya pasar ini tuh sebenarnya pasar apa sih gitu ya. Makanya kita akan belajar tentang exchange market gitu atau pasar valuta asing gitu. Jadi ini adalah sebenarnya pasar untuk menunjukkan permintaan dan juga penawaran dari valuta asing. Jadi tentunya bukan rupiah. Jadi semua currency di luar dari rupiah gitu. Nah, seperti kerangka pasar pada biasanya gitu ya, sumbu horizontalnya pasti adalah quantity. Di sini karena diperdagangkan itu adalah valuta asing, sehingga horizontalnya juga adalah currency atau valuta asing gitu. Sedangkan untuk sumbu vertikalnya tentunya adalah harganya, yang berarti adalah nilai exchange rate-nya gitu ya.
Nah, kita punya demand dan kita juga punya supply-nya. Nah, demand ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh apa sih? Nah, ingat aja ini kan demand of currency gitu ya, atau permintaan terhadap valuta asing. Nah, kapan sih sebenarnya kita meminta untuk bisa punya valuta asing gitu? Atau kapan kondisi di mana kita mau rupiah kita harus ditukar dong dengan valuta asing gitu? Ya tentu pada saat ada aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kita melakukan pembelian gitu ya, barang-barang di luar negeri gitu ya sebenarnya. Makanya sebenarnya biasanya ini erat kaitannya dengan impor gitu. Jadi biasanya kalau import mengalami kenaikan, maka demand for currency ini tuh juga naik. Karena ketika import naik gitu ya, berarti kita mau beli barang-barang di luar yang lebih banyak. Sehingga kita butuh dolar. Makanya kita mau jual rupiah kita ke dolar gitu. Oke, berarti kita mau mendemand dolar gitu. Nah, gitu juga kalau seandainya terjadi yang namanya capital outflow gitu ya. Kalau seandainya terjadi capital outflow, maka berarti kita mau investasi uang kita mau kita keluarin gitu dari Indonesia, kita investasikan di negara lain gitu. Nah, berarti ya pertama-tama rupiahnya harus tukar dulu ke dolar. Makanya capital outflow naik. Nah, ini biasanya menyebabkan demand-nya naik gitu. Nah, sedangkan untuk sisi supply ini adalah kondisi-kondisi di mana justru uh, kita mendapatkan pasokan dolar dari negara lain gitu. Nah, berarti sebenarnya supply of currency ini biasanya kalau seandainya terjadi ekspor gitu. Jadi kalau terjadi peningkatan ekspor, maka biasanya supply of currency ini tuh naik. Kalau seandainya ekspornya turun, berarti supply of currency ini itu turun gitu atau menurun. Nah, sedangkan kalau seandainya kita mendapatkan investasi gitu ya dari negara lain ada capital inflow, maka yang terjadi itu biasanya supply-nya juga naik gitu. Karena capital inflow kan berarti kita dapat dolar nih banyak dari negara lain gitu. Nah, inilah makanya sebenarnya berbagai aktivitas-aktivitas ekspor sama impor itu bisa jadi mempengaruhi nilai exchange rate juga sebenarnya di masa yang akan datang gitu. Oke, I think sekian aja untuk video kali ini pembahasan tentang exchange rate. Semoga bisa membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. See you on the next video.